pengajaran dari Rogate Team. Di sini kami akan menampilkan pengajaran kepada anak sekolah minggu. Adapun nats Alkitab cerita sekolah minggu tertulis di Matius 27 ayat 27 dengan metode storytelling. Cerita sekolah minggu yang kami tampilkan ditujukan kepada golongan usia anak tanggung berusia 8 sampai 10 tahun. Adapun susunan acara yang akan ditampilkan, yang pertama bernyanyi 2 kali di awal, yang kedua cerita yang dibawakan oleh teman kami Destri Marbun, yang ketiga bernyanyi disertai dengan aktivitas bagi anak sekolah minggu, yang keempat lagu penutup disertai dengan doa penutup. Terima kasih. Baik, kita akan menyanyikan lagu Aku dan Kamu. Aku dan kamu. 1, 2, 3, ya. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Yang tinggi, yang pendek, yang gemuk, yang kurus, yang lurus, yang keriting, semuanya disayang Tuhan. Lebih cepat. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Yang tinggi, yang pendek, yang gemuk, yang kurus, yang lurus, yang keriting, semuanya disayang Tuhan. Baik, kita akan menyanyikan lagu Satu Jari Kananku, Satu Jari Kiriku. Kita nyanyikan 1, 2, 3, ya. Satu jari kananku, satu jari kiriku, bersatu jadi dua, ku buat jembatan panjang. 2 jari kananku, 2 jari kiriku, bersatu jadi 4, ku buat kamera cip cip. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, bersatu jadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, bersatu jadi 8, ku buat kelinci lompat. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, bersatu jadi 10, lalu ku berdoa. Halo adik-adik, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan hari ini, maka kita harus berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan Tuhan yang menyertai kami hingga pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi ya Tuhan kami akan memulai mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Buka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mendengarkan serta memahami maksud dari firman-Mu tersebut ya Tuhan. Ajari kami untuk dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Aduh, kepala kakak sakit sekali adik-adik. Aduh. Ya ampun, kalian tahu tidak kenapa kepala kakak diperban seperti ini? Tahu tidak adik-adik? Tadi sebelum kakak ke gereja, kakak jalan-jalan, terus tiba-tiba kakak tersandung batu. Dan akhirnya kakak dibawa ke rumah sakit karena kepala kakak terluka adik-adik. Pernah merasakan apa yang kakak rasakan? Apa? Kurang dengar adik-adik? Iya, pernah. Semua orang pernah merasakan hal yang terluka seperti kakak. Mungkin kalian ketika kalian bermain sepeda, kemudian kalian terjatuh, maka kalian merasakan kesakitan kan? Pasti ada terluka kan? Nah, hal yang seperti ini aja rasanya cekat-cekit. Bahkan setiap malam kakak tidak bisa tidur hanya karena merasakan kesakitannya. Lalu bagaimana Tuhan Yesus yang merasakan kesakitan adik-adik saat perjalanannya menuju Bukit Golgota?
Bagaimana Tuhan Yesus merasakan sakitnya ditampar, sakitnya diludahi, sakitnya dicambuk adik-adik, bahkan lambungnya ditusuk sekalipun, hingga terakhir ia disalibkan. Bagaimana, ada yang bisa membayangkan? Nah, sebelum kita memperjelas hal tersebut, maka kita akan buka dulu ayat firman Tuhan yang akan menyampaikan kita kepada cerita hari ini, di mana tertulis dalam Matius 27 ayat 27 sampai 31. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Nah, adik-adik, setelah Yesus ditangkap oleh orang-orang imam kepala Yahudi dan tua-tua bangsa Yahudi, Yesus beberapa kali dibawa ke hadapan mahkamah agama. Kemudian setelah dari mahkamah agama, Yesus kemudian dibawa ke hadapan Pontius Pilatus. Dan ketika orang-orang menyuarakan salibkan dia, maka Pontius Pilatus menjatuhkan surat bahwa ia harus disalibkan. Banyak orang menyuarakan saat itu, salibkan dia, salibkan. Kalian tahu adik-adik, ketika orang disalibkan, itu terjadi karena ia melakukan sesuatu hal yang jahat dan keji saat itu. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus hadir tidak pernah membuat kesalahan. Tuhan Yesus hadir tidak pernah melakukan kejahatan sekalipun. Tapi kenapa ya dia disalibkan? Nah, adik-adik, itu karena dosa kita. Banyak orang yang membenci dia. Banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus benar adalah anak Allah, bahwa Yesus memang diutus Allah ke bumi ini untuk menjelma sebagai manusia. Untuk itu, karena orang-orang membenci dia, maka orang-orang ingin dia disalibkan. Dia disalibkan di kayu salib. Padahal Tuhan Yesus tidak melakukan hal apapun. Jika dikatakan pun, apa kesalahannya? Si Pontius Pilatus juga menanyakan, apa kesalahannya? Aku tidak bisa menjatuhkan hukuman kepada dia karena dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Tapi orang-orang banyak mengatakan salibkan dia. Untuk itu si Pontius Pilatus pun menjatuhkan hukuman untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di ayat 27 ini dijelaskan bagaimana Yesus diolok-olokkan orang-orang saat itu. Ia diejek, dicambuk, ditampar adik-adik, kemudian diludahi, kepalanya dipukul sekalipun. Bahkan adik-adik, yang lebih parahnya, ia harus merasakan penyalipan yang dia tidak melakukan kesalahan. Kalian tahu adik-adik, ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia harus memikul salib yang begitu berat. Salib itu digambarkan adalah sebagai dosa kita. Bagaimana dia, orang yang tidak memiliki kesalahan apapun, tapi dia harus mau untuk memikul salib itu. Kalian pernah melihat film Tuhan Yesus yang perjalanannya ke Bukit Golgata? Pasti kalian semua pernah lihat ya. Meskipun kita melihatnya seperti gini, karena saking tidak kuatnya untuk melihat penderitaan Tuhan Yesus. Kakak saja yang sudah sebesar begini
Kalau melihat film Tuhan Yesus, kakak masih sering seperti ini. Kakak tidak tega. Dia dicambuk, dia memikul salib, sampai semuanya berlumur darah, hingga sampai ke bukit Golgata. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah memperhitungkan seberapa sakit perjalanan yang dialaminya. Tetapi itu adalah bukti untuk kita semua bahwa Tuhan sangat baik dan teramat baik. Dia melepaskan kita semua dari dosa kita. Dan Dia bukan hanya melepaskan kita saja, tetapi melepaskan semua orang yang ada di bumi ini. Nah adik-adik, bayangkan saja ketika Tuhan Yesus tidak ada di bumi ini. Apakah kita sanggup untuk menanggung dosa kita sendiri? Apakah kita sanggup kita harus mati karena dosa kita sendiri? Ya, pasti kita tidak akan sanggup, karena yang hanya sanggup melakukan itu ialah hanya Kristus. Karena kematian Tuhan Yesus Kristus hari ini, maka di Jumat Agung ini kita harus bersukacita. Lah tante, kok bersukacita? Kan Tuhan kita udah mati. Nah, Tuhan kita mati karena menebus dosa kita semua. Kita sudah dibebaskan dari dosa kita. Untuk itu, maka kita harus bersukacita, sebab kita semuanya memiliki Tuhan yang benar-benar ada untuk menebus dosa kita semua. Maka bukti dari kita bersukacita karena kematian dari Tuhan Yesus itu, yang pertama, kita harus menjauhi dosa-dosa. Kenapa begitu? Karena Tuhan sudah membebaskan kita dari dosa. Kita sudah terbebas dari dosa. Untuk itu jangan lagi kita mau berbohong. Kemudian jangan lagi kita mau mengambil yang bukan milik kita. Jangan lagi kita mau melawan orang tua. Terus apa lagi adik-adik? Iya, harus mau apa yang dikatakan orang tua, harus turut, sebab menghormati orang tua juga adalah perintah dari Tuhan Yesus. Maka untuk itu, karena adik-adik semua sudah dibebaskan Tuhan Yesus, maka hiduplah dalam perintah Tuhan Yesus. Jadilah sebagai laskar-laskar Kristus yang siap untuk memberitakan nama Tuhan Yesus. Maka kakak mau mengajak kita semua untuk sama-sama mengatakan, Tuhanku baik, Tuhanku rela mati demi menebus aku, kamu, dan kita semua. Adik-adik, sekarang kakak mau mengajak kalian untuk melakukan sebuah aktivitas. Yang pertama itu, kalian harus menyiapkan sebuah kertas karton. Terus kalian harus membuat tangan kalian seperti ini. Oke, seperti ini. Lalu tempel kepada kertas karton tersebut, menggarisi tangan kalian tersebut supaya membentuk sebuah tangan seperti itu. Tada! Nah, ini kakak sudah membuat sebuah aktivitas. Ini kedua jari-jari kakak, dan ini tangkainya. Kakak buatnya tangkainya dari love ya. Nampak? Dimana kalau love itu kan menandakan cinta. Jadi kakak membuatnya, kenapa membuat love? Cinta Tuhan Yesus kepada kita karena Dia rela mati ya. Kemudian setelah itu tempelkan sebuah kertas putih di tengah-tengah jari-jari ini. Oke? Kenapa kak harus dua jari-jari? Kenapa nggak cuma satu aja? Karena ini, kedua jari-jari ini kakak menyimbolkannya sebagai dosa kita dan juga janji kita. Artinya di jari kiri ini terletak kesalahan kita. Kemudian di jari kanan terletak janji kita. Karena Tuhan sudah menebus dosa kita, maka kita harus berjanji bahwasanya kita akan berbuat baik. Bahwasanya karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, maka kita harus melakukan segala perintah Tuhan. Jadi setelah itu kakak buat di sini. Nah, jadi tulis aja di sebelah kanan kakak ya, kalau kakak kanan, tulis aja di situ kesalahan saya. Pasti kalian tahu kan apa kesalahan kalian? Kemudian di sebelah kiri kakak adalah janji saya. Jadi kalau kakak buat di sini kesalahan kakak sering bersungut-sungut, dan janji kakak di sini kakak buat kakak tidak ingin lagi bersungut-sungut. Kemudian kalian bisa misalnya membuat kesalahan kalian sering berbohong kepada orang tua. Janji kalian, saya tidak akan berbohong lagi.
Oke, sudah mengerti? Oke, bisa dilakukan di rumah kalian masing-masing ya. Seperti ini jadinya. Oke. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah yang baik buat penyertaan Tuhan yang menyertai kami hingga pada pagi hari ini. Kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami tadi tidaklah selesai mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan mengajari kami untuk semakin baik lagi dalam menjalani hari-hari kami. Ajari kami ya Tuhan untuk menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak dan perintah-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berucap syukur kepada-Mu. Amin. Baik, kita akan menyanyikan lagu Aku Istimewa. Aku istimewa. 1, 2, 3, ya. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 550 ayat 1. Tanganku nametmu. 2, 2 ya. Tanganku nametmu tulehona tudebata dari nani nalojai sayurupa kunamai tangaki dihomai tangaki dihomai. Adik-adik, sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.